punya titik nih kayak gini nih. Kita mulai dari awal ya. Ini kan udah bentuk kayak gini ya. Kita estimasi mau uji uji cow dulu ya, uji cow. Estimasi mana estimasi ini ya. Biasain konstata atau C ini ke siniin. Nah, kita mau uji cow. Uji cow itu berarti yang dibuka adalah model fixed. Kita okein kan. Nah, terus kita cari yang paling atas, likelihood ratio. Nah, ini kan kita lihat cross section square-nya. Ini probabilitanya ini di bawah 0,03. Nah, maka kalau di bawah 0,03 itu berarti model yang terpilih adalah model PEM. Nah, kalau misalnya di atas 0,05 itu terpilih model CEM. Nah, keputusannya jika terpilih model PEM karena ini kurang dari 0,03, maka dia harus uji Houseman. Caranya seperti biasa, kita regresi lagi. Terus karena kita mau uji Houseman, kita buka model random. Oke, kita uji Houseman. Nah, uji Houseman probabilitasnya ini kita lihat ternyata 0,6111. Itu berarti di atas 0,05. Nah, kalau misalkan di atas 0,05, maka dia model yang terpilih yaitu model model rem. Kalau misalkan model rem kan, kalau misalkan dia di atas, kalau misalkan dia di bawah ini berarti dia model CEM. Kalau model CEM dia berarti ujinya sampai uji Houseman doang. Tapi kalau uji rem dia lanjut ke uji Lagrange multiplier. Nah, karena ini di atas 0,65, di atas 0,05, berarti kita lanjut ke uji LM, Lagrange multiplier. Caranya kita buka model CEM. Oke. Kita uji length. Nah, itu biasanya diuji Lagrange multiplier FU 10 kemarin pakai punya si Rani nggak bisa ya. Tapi kalau di FU 9 ini bisa uji LM. Nah, kita lihat bot yang ini nih, bot yang ini. Nah, jika dia di atas 0,05, maka model CEM yang terpilih. Kalau di bawah 0,05, dia model rem terpilih. Karena ini di atas 0,05, maka dia model CEM yang terpilih. Nah, model CEM kan, kalau misalkan terakhir uji LM apapun hasilnya, mau yang terpilih model CEM atau rem, maka dia itu model yang kita akan analisis gitu. Nah, berarti ini kan di atas 0,05, maka yang terpilih adalah model CEM. Itu ujinya sampai uji Lagrange multiplier, uji Chow, uji Houseman, uji Lagrange multiplier. Nah, ini kan kita udah tahu nih hasilnya nih. Hasilnya uji yang terpilih model CEM, ya kan? Oke, ini model CEM, ini non, oke. Nah, selanjutnya kita uji CEM ini ternyata dia yang berpengaruh itu cuma X1 sama X2 nya doang. Terus secara simultan yang paling bawah ini dia di atas 0,05, berarti ini dia berpengaruh secara simultan bersama-sama. Ini yang berpengaruh secara parsialnya cuma X1 X2. Dorben-Waston juga ini perlu dianalisis. Tapi R squared nya ini jelek banget nih, cuma 18% determinasi koefisiennya. Nah, ini hasil ini kan. Nah, kita kan tadi belum tahu nih uji normal. Nah, ini kita uji normal. Nah, ternyata dia nggak normal datanya karena ini masih di bawah 0,05, ini 000 hasilnya. Nah, cara gue kayak gini,
estimasi lagi. Model yang terpilih tadi kan model CM. Nah ininya gue mah diganti GLSY itu pakai cross section Y. Ini gue udah tanya sama Bu Ike, ini boleh, dan itu juga kayaknya digunain sama dospem Titin. Tapi kemarin lihat di Nendi mah dia ngerubahnya yang ini, bukan yang ini. Gue pakai yang ini nggak bisa dari tadi nggak ngerti deh. Nah kalau gue yang dirubahnya yang ini cross section Y, dan ini dibolehin sama Bu Ike. Kata Bu Ike ya udah boleh, tapi cari jurnal penguatnya gitu. Terus oke. Nah ternyata pas setelah diperbaharuin namanya istilahnya dibobot. Kalau istilah Epius itu dibobot, cari deh jurnalnya, ntar ada pembobotan Weigles GLS gitu. Nah ternyata secara parsial dia bagus, berpengaruh semua X1, X2, X3 nya. Terus dia secara simultan juga berpengaruh karena di bawah 0,05. Nah benusnya perlu dianalisis autonya, ntar juga ada cara ngobatin autokorelasi. Terus coefficient determinasi juga dia bagus banget, 71%. Yang tadinya cuma 18% tadi. Nah habis itu kita uji normal. Nah kan hasilnya bagus banget. Ini 0,252. Ini di atas 0,05, berarti datanya normal. Terus kita mau uji multikolinearitas. Kita simpan dulu ini pakai EQ02 ya tadi, karena gue udah nyimpen EQ01. Oke, kita close aja ini. Cara multikolinearitas adalah klik quick, kita grup statistik, terus correlation, terus variabel Y-nya dihapus karena multikolinearitas itu adalah korelasi antara variabel independen. Y-nya dibuang, terus oke. Nah ini hasilnya. Apa yang perlu dianalisis? Itu si Titin pakainya lebih dari 0,85 apa 0,90. Kayaknya dospen Titin mah pakai 0,85 ya, kata Nendi sih. Nah coba lihat X1 nya sama X2 nya di bawah 0,85. Ininya X3 sama X1 nya means nggak ada korelasi ini, nggak ada yang lebih dari 0,85. Berarti secara multikolinearitas ini bebas dari uji multikolinearitas kayak gitu. Nah habis itu simpan kalau mau disimpan ya. Kalau mau di ini kalau mau dicetak, di press dulu harusnya sih tadi, press terus baru di name, close. Terus uji multikolinearitas, uji heteroskidastisitas itu kalau di Epius 10 itu biasanya dia ada langsung di sini, nggak bisa buka di pas data tadi yang terpilih di sini, dia biasanya langsung ada di residual diagnostik di bawahnya itu loh kalau Epius 10 bedanya. Tapi karena punya gue Epius 9, gue buka data baru. Ini yang diajarin sama Pak Ripto di YouTube-nya. Nah kita uji, buka lagi punya Titin, mana download. Next. Jangan lupa ininya data panelnya ini diganti sama, kalau punya Titin Epius 9 kayak gini caranya. Kalau F10 langsung aja di situnya langsung. Nih di unstructured undead, terus finish di no. Nah kita regresi ulang seperti biasa. Gimana ini, gue lagi megang HP. Sini aja kali ya, sama aja. Y konstanta, terus
X1, X2, X3 kayak gini hasil regresinya seperti biasa. Oke, nah ini hasilnya. Terus kita uji heterostigisitas. Nah, saran gue pakai yang ini aja biar nggak nambahin pengobatan. Pakai yang paling atas, Bruce Pagan Gold Prey. Kalau kemarin gue lihat punya Nedi katanya harus pakai uji Gletser. Pakai ini aja. Kalau punya Titin langsung nggak usah pengobatan. Kenapa? Karena OBSR squarednya kita fokus yang ini. Kita lihat probabilitasnya dia di atas 0,05. Ini hasilnya 0,19. Berarti dia bebas dari uji heteroskidastisitas. Udah deh, kalau uji autokorelasi ya tinggal tadi aja DW terus analisis dengan tabel DW nya. Udah paham kan itu? Kayak gitu sih kalau dari gue. Thank you.